Pokoknya semuanya Pak, semuanya bisa membantu dari kita ngurusin kambing-kambing ini Pak. Kebutuhan untuk anak sekolah, utama itu anak sekolah. Yang kedua ya kalau ada itu keluarga mau hajatan, apa kita mau tanam di ladang mau mupuk ya kita ini jual kambingnya itu anak-anaknya itu. Buat untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Berarti membantu banget Pak ya? Sangat membantu Pak, sangat membantu. Halo Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak? Sehat Pak. Oke. Sedang ada kesibukan apa nih Pak? Ya kesibukan ini lagi bersih-bersih kandang tadi Pak. Wedhusnya super ini Pak. Ya nggih ngeten iki Pak. Saya Bapak Panut Permadi, alamat Bandar Agung Dusun 12, Kecamatan Bandar Sibawono, Lampung Timur. Hari-hari usahanya apa Pak? Buruh Pak. Buruh. Buruh pekerja keras itu. Ikut nyabut singkong. Oh tapi kalau jadi peternak malah enak tuh Pak. Iya. Bisa dapat ini terus. Iya. Dapat apa namanya? Pakan terus ya? Iya, pakan nanti bisa dapat apa itu untuk beli bensinnya. Oh gitu. Iya, kalau buruh jabut kan ada ongkosnya Pak. Nanti pulang bawa pakan. Ini Pak ya, daunnya ya? Nggih. Ini jenisnya singkong apa Pak? Singkong IR. IR ya? IR. Beracun enggak ini Pak? Enggak Pak. Niki mboten beracun niki. Oh, enggak beracun. Ini sekali bawa cari. Iya Pak. Sekali cari segini. Cari. Wah iya guys, mantep ini. Sekali bawa segini guys. Sehari ngaret berapa kali Pak? Sekali loh Pak. Cuma sekali kalau pas nemuin itu yang banyak rumputnya gitu, ngambilnya bawanya bisa banyak. Tinggal yang mau di rumput. Ya. Kalau rumputnya cuma sedikit ya bawanya penting kambingnya kenyang gitu bawanya. Iya. Pak Permadi sudah berapa tahun Pak cari apa jadi peternak nih Pak? Pokoknya Pak sejak kecil dari bujang kecil itu ikut orang tua udah ngurusin kambing, ngurusin sapi. Oh gitu. Sampai sekarang ini udah berapa tahun ini? Sekitar 15-an tahun. 15 tahun? Iya. Bayu, mantep ya. Ini bagus Pak, anaknya 2 nih ya? Ya. Betina Pak anaknya Pak? Betina semua. Betina semua. Ini sudah berapa tahun kita pelihara Pak nih Pak? Itu baru berat bulan nih. Kambing punya keponakan nih Pak. Anak yatim. Suruh ngopeni lah. Oh gitu. Iya. Mantep tapi ini. Bisa super anaknya. Super Pak. Super. Yang ini Pak? Itu kambing sendiri. Kambing sendiri. Oh anaknya anu juga jantan ini. Jantan yang satu betina. Betina ya. Wah super loh. Breeding guys. Jadi enaknya breeding seperti ini. Pelihara modalnya babonnya aja, anaknya panen terus. Ngapa Pak kok milihnya kok nggak penggemukan Pak? Ya, pemukannya terlalu kebesaran modal Pak itu kalau menurut saya. Gitu ya? Iya. Dulu modalnya berapa Pak sampean Pak? Pelihara pertama Pak? Pertama itu nggak banyak Pak, 2, cuma sepasang. Satu perempuan, satu laki. Awal mulanya itu saya kan ya namanya orang nggak mampu toh Pak. Iya. Adik saya itu punya kambing banyak. Saya suruh gaduh banyak bahasa orang Jawa itu. Terus saya sekali di bawah sini saya sudah dikasih 1. Ini yang 1 buat kakang. Gitu. Jadi sudah berhasil 1. Terus itu saya urus terus sampai berkembang banyak Pak dulu itu. Berapa tahun waktu gaduh dulu Pak? Sekitar 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun. Berarti 4 tahun gaduh itu hasilnya berapa ekor waktu yang pertama? Banyak itu Pak. Bisa nyampe 15 ekor itu. Lebih itu bisa 20. Berarti ya yang kita milih ini hasil dari... Iya bener. Dari hasil gaduh itu awal mulanya? Iya. Kalau nasibnya jelek itu kambing kan kadang bisa masuk angin gitu loh Pak. Ada yang masuk angin kembung. Ya bisa, kadang bisa lewat sampai mati. Kadang ya bisa tertolong. Iya. Itu gara-garanya apa tuh Pak kayak gitu Pak? Masuk angin Pak? Masuk angin itu kalau kata-kata mantri hewan itu kalau masih kecil kurang kalsium kalau dia bilang itu katanya. Kurang kalsium. Kurang kalsium. Penyebabnya makan apa biasanya kalau masuk angin itu? Singkong beracun itu Pak. Yang singkong racun kayak basirau, Thailand itu kan rawan itu kalau untuk pakan kambing. Kasesa Pak ya?
Kasesa enggak malan Pak. Malah enggak? Enggak, itu Basira sama anu loh. Thailand itu loh. Thailand. Buanas itu ya? Ganas itu Pak. Apalagi kalau musim hujan. Tajem bener tuh racunnya. Iya Pak, nggih. Lah itu jenengan kalau untuk ngobatin kambing yang keracunan gitu gimana Pak caranya? Solusinya ya kadang ada orang bilang itu suruh minumin air kelapa. Suruh marutin terong itu Pak. Terong? Terong itu diparut sama masuk Terong angin. yang kita makan itu? Iya, terong. Kadang ya kita cari solusi dari bilang dokter hewan itu tuh diminumin klorofil. Oh, klorofil Iya. ya. Gitu. Sekarang indukan ada berapa nih Pak? Jumlah ini Iya. Total ada berapa nih? total sekitar 19 Pak. Wah, Tapi 19. sama yang kecil-kecil ini. Iya. Pak 19 ini repot enggak jenengan? Ya kalau dibilang repot Pak. Susahnya kalau kita itu lingkungan punya hajatan. Kita ngaretnya itu nyambi Pak. Jadi dibilang repot kayak gitu. Kita masih mau rukuni lingkungan tapi di rumah nggak ada pakan. Sorenya itu udah jam 5 juga berangkat. Untuk kambing itu biar bisa makan gitu loh Pak. Lah itu kalau jam 5 gitu ngaritnya kemana itu Pak? Ya ke ladang-ladang sini Pak. Kadang ya campur daun itu pisang. Yang penting kan makan Pak. Iya. Nggak harus pakan yang bagus. Yang penting kambingnya sehari ini bisa makan. Besok cari lagi. Kalau ada ya cari bungkaran itu. Kayak ini daun singkong ini. Iya. Berarti kita nyarinya cuman kalau pas habis saja Pak ya. Iya Pak ya. Oh jenengan nggak bikin silase gitu ya? Enggak Pak. Digiling gitu? Enggak Pak. Biasanya kalau pakan ini sampai berlebihan ya cuma dirajang, kasih gentong itu blong, dirajang, ditimbun di situ. Dia kalau stoknya banyak ya? Ya itu kan persiapan kadang kalau kita mau rewang tempat lingkungan mahajatan itu persiapan. Pak, yang jenis ini nih jenisnya apa nih Pak? Rambonan Pak ini Pak. Oh Rambon. Rambon. Rata-rata Rambon ya? Rambonan ini semua Rambon Pak. Semua Rambon ini ya? Ini berarti 2 ekor Pak ya? Iya. 2 ekor, ini anaknya 2 ekor. 2 ekor. Kalau saya pribadi Pak itu kalau ya yang penting kita lihat nggak begitu ambil yang terlalu bibitnya kecil Pak, yang agak besaran dikit bisa nilai nanti kita. Kalau terlalu kecil kan masih susah. Oh gitu. Ya karena ambilnya yang agak besar dikit. Cara paling nggak harga itu ya 1.000 ke atas. Baru ketahuan Pak induk yang bagus ya. Iya. Minimal 13, 14 sampai 15 itu kan sudah kelihatan. Ini sudah beranak berapa kali di tempat kita nih? Yang ini 3 kali Pak. 3 kali. 3 kali. Ini dulu dari dere ya? Dere. Wih, mantap. Beranak 2. Beranak 2. 2 itu. Ini masih bunting atau? Itu bunting Pak, bunting. Super Pak, udah sampean Pak? Ya kayak gitulah Pak. Ini udah beranak berapa kali Pak? Ini di sini baru 3 kali ini. 3 kali. Ini juga bunting. Ini habis. Itu Pak, mana Pak? Oh mana? Mana itu? Itu anaknya. Ya. Oh beranak guys. Berapa ekor itu Pak? 2. 2 ekor. Wih, mantep loh. Wah, jos sih. Yang ini? Ini anak yang itu, yang kepala hitam itu Pak. Kepala hitam itu? Iya. Wah, luar biasa loh guys anaknya. Oh berarti sampai nggak ada yang beli bibit lagi nih Pak ya? Jarang Pak, kita kan cuma nerusin itu dari awalan saja nih. Nggak jarang kita beli bibitan itu. Nanti kalau udah kayak gini udah tua. Kalau udah tua tenar, kalau diterusin udah kasihan toh nunggu manaknya itu. Kita langsung jual, beliin untuk gantinya, dimudahkan. Dimudahkan. Oh begitu. Jadi diseleksi Pak ya? Iya ya. Oh diseleksi. Yang dijual yang tua. Iya, kalau udah tua kan kalau dilihat kayak nggak layak gitu kan. Jual cari yang muda. Paceknya mana nih Pak? Ini paceknya Pak. Paceknya. Oh paceknya ini guys. Pak kalau breeding seperti ini wajib punya pacek Pak ya? Iya Pak, harus. Kalau nggak punya pacek susah ini. Susah. Pinjem orang yang nggak enak. Kalau terus-terusan. Iya. Ini dulu beli berapa Pak? Sekitar 3 ini. 3.300.000. Semuanya bisa membantu dari kita ngurusin kambing-kambing ini Pak. Kebutuhan untuk anak sekolah, utama itu anak sekolah. Yang kedua ya kalau ada itu keluarga mau hajatan, apa kita mau
tanam di ladang mau mupuk ya kita ini jual kambingnya itu anak-anaknya itu. Buat untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Berarti membantu banget Pak ya? Sangat membantu Pak, sangat membantu. Jadi rugi kalau nggak pelihara kambing. Iya. Apalagi kalau kita ikut itu yang namanya buruh nyabut singkang kan pasti dapat pakannya itu. Iya. Dibilang enak ya enak, kalau susahnya itu kalau kita keluarga ada yang seandainya kita nggak sehat lah tubuh kita. Jadi kita susah mau nyari makan itu. Kadang itu istri tak ajak itu, kita belum sehat, kita ajak ladang untuk ambil rumput, bantulah Bu aku. Iya. Karena kita nggak pakai apa namanya stok yang banyak ya. Iya Pak. Sampai nggak punya bank pakan gitu, nanam rumput gitu. Enggak Pak, enggak nanem. Iya. Paling kalau di samping-samping rumah itu pagar singkong ya buat kulupan, nanti kalau udah tumbuh besar kalau nggak ada pakan buat pakan gitu. Kita panen. Iya. Gitu. Pak sampean hasil terbesar dari peternakan ini pernah jual berapa ekor Pak? Pernah itu jual sekitar 7 ekor. 7 ekor. 7 ekor kalau mau besaran laki-laki itu kan udah positif tuh uangnya itu. Iya. 20 juta lebih. Lebih lah. Iya. Lebih. Tapi kalau besaran, kalau yang sering jual kan Pak kepepetan ya Pak, kalau untuk biaya anak sekolah ini masih habis disape udah jual karena nggak ada lainnya. Adanya cuma kambing gitu loh. Berarti kan artinya membantu untuk Iya. ekonomi jenengan. Sangat membantu Pak, sangat membantu. Ya cuma segini-gini aja lah. Yang penting kita nggak berhenti ngurusin kambing itu, selalu ada. Iya. Yang untuk harian untuk biaya anak sekolah itu. Sampean nggak pakai ya fermentasi ya? Nggak pernah Pak, cuma ingin itu kalau banyak pakannya cuma saya racang pakai golok itu loh Pak. Nanti ditaruh di gentong. Nanti kalau biasanya musim rewangan Pak, musim rewangan pasti itu. Untuk persiapan nanti kalau hari hanya itu kita nggak pulang-pulang cari rumput. Iya. Di samping kambingnya itu bisa untuk kecukupan semua kebutuhan keluarga. Kotoran ini loh Pak. Kotorannya? Kotoran ini bisa menghasilkan ini. Ini? Iya. Oh, di sini laku juga Pak ya? Laku Pak. Berapa Pak per kantongnya Pak? Per kantong itu kantong Orea Posca itu 10.000. 10.000. 10.000. Wah, tapi tempat sampean bersih Pak ya? Ininya apa namanya? Serintilnya ini. Serintilnya ini. Wah, bersih gini. Lah ini ada yang di Pak, yang di kantong kecil-kecil namanya apa? Nah, itu kan untuk mupuk yang termasuk di pekarangan Pak, di halaman rumah. Ya. Jadi kalau nggak dikasih kantong, itu habis itu dia keker ayam Pak. Dia keker ayam. Dia keker ayam. Untuk mupuk apa ini Pak? Gimana? Untuk mupuk apa ini? Mupuk pokat sama coklat. Oh, kebun Coklat ini. Kebun coklat. Coklat sama pokat. Iya. Jadi ya, apa namanya? Dia dikemas kecil-kecil Pak ya? Iya Pak. Ini bukannya kantong beras Pak ya? Kantong beras ini, puluhan kilo itu loh. Oh, kantong beras puluhan kilo diisi. Nanti cara mupuknya gimana? Itu nanti kebunnya itu blekrek Pak yang bawah. Ya, kantongnya ini. Iya, terus dipleken di bawah itu yang bawah itu kandungannya itu khusus dimakan untuk batang yang dikasih pupuk ini. Oh, berarti ini awet Pak. Iya Pak. Pakai gini. Dihemat karena kalau di pekarangan itu kan Banyak ayam. banyak ayam. Jadi kalau kita cuma tabur biasa Pak, ada. Habis Habis dicekar-cekar ayam. Juga kalau banjir ke bawah air. Ya, kenter. Oh, jadi bagus seperti ini, guys. Nih, ini ilmu baru, teman-teman. Ya, di tempat kami biasanya tuh disebar. Nah, ini cocok sekali nih diikutin buat kalian, teman-teman. Jos ini. Kalau yang Orea itu satu kantong 10.000. 10.000 Pak. Weh. Jadi nggak cuma kambing, Pak ya, hasilnya? Iya. Meliputi Pak, kotorannya juga membawa berkah ini. Iya, cocok ini. Wes, jos, kilo. Kotorannya aja lah, kelulur di sini. Jadi pantas ada yang bilang, jangankan kambingnya, kotorannya aja laku. Iya Pak. Untuk penyuburan tanah juga kan bagus kotoran kambing ini. Pak pernah ngalami kematian kambingnya nggak Pak? Pernah Pak, waktu itu kambingnya itu ngelahirin. Mana Pak? Beranak. Dia mana itu nggak ada itu kok asinya dari kambing itu yang mau diminum untuk anaknya itu. Akhirnya dia itu pentelnya itu bengkak. Oh ya. Lama kelamaan dia kayak kena kanker gitu loh Pak. Akhirnya dia juga mati juga. Si induk. Iya, induknya mati juga. Mati.
Karena dia itu penyakitnya udah merajalela di tubuh kambing itu. Iya, makanya, wih, hati-hati sekali lur. Iya Pak. Mantep ini. Pernah. Kalau untuk yang lain nggak pernah ya? Nggak pernah. Pernah ngalami kambingnya gudikan gitu? Pernah Pak, tapi kasih obat suntikan itu loh. Suntik 2 kali udah bersih pokoknya. Bersih ya? Itu untuk obat gudeg namanya apa itu? Botol kecil itu loh. Warmectin. Iya. Sekali suntik, 2 kali suntik, beres. Tapi kalau udah habis disuntik itu wedus kan polah Pak itu Pak. Oh gitu. Panas itu. Gitu. Wah, aku seriki guys. Bagus ini anaknya ini. Bagus super nih anaknya nih. Kalau pengemukan kan kalau bagi saya itu kebanyakan modal. Ya. Modalnya banyak gitu. Jadi mending ya kayak gini yang biasa dengan gini. Mantap lur. Jadi ini bisa dicontoh lur. Kalau kalian mau beternak itu jangan banyak-banyak dulu. Dijalani dulu, kalau udah bisa ya baru banyakin. Tuh. Mantap. Ini habis kandang habis berapa Pak? Beli bikinnya nih. Iya. Sekitar 8 juta ini Pak. Ini kita cuma mau beli asbes sama pakunya Pak. Ini Kayu punya sendiri semua ini. kayunya ini. Iya. Saya total berikut ongkos gaji habis 8,5 juta. 8,5 juta. Iya. Ini udah model biasa ini Pak nama. Tapi yang ngerjain Pak? Suruh bantu itu tetangga. Oh. Tapi ya kasih ongkos lah, uang Iya. rokok. Dikerjakan sendiri tapi ya. Iya, tapi ya ikut bantu gitu. 8,5 juta guys. Murah banget orang kayunya milih sendiri. Iya, ini punya sendiri semua Pak. Kalau kita beli nggak cukup. Nggak cukup ya? 15 juta pasti. Bisa lebih. Bisa lebih. Ini ukuran berapa tuh? Ukuran 5x8. 5x8. Panjangnya 8, lebarnya 5. Oh iya wajar, murah karena apa? Ini kayu sendiri semua Pak. Kalau kita beli lah nggak cukup. Nggak cukup. Betul, nggak cukup. Mantep loh. Jos ini guys. Jadi kalau kalian mau belanja, mau beli, apa ya caranya supaya murah seperti ini? Beli kayu hidup ayo. Ini punya sendiri. Punya sendiri. Pekarangan sini. Motong sendiri nih. Berarti belakang itu milik kita Pak? Iya, Tanahnya? sampai sana Pak. Itu sebelah sana itu batas pondasi itu. Keren lur. Tanah Yombo lur iki lur. Sana itu lur. Tanah Yombo. Masih bisa untuk bikin kandang yang gede ini. Nggak boleh malas-malasan Pak. Kalau untuk teman-teman kita kepingin ternak kambing ini supaya bagus gimana, kita pokoknya harus selalu rajin lah dalam apapun. Kita kan orang buruh Pak. Jadi kita kalau buruh-buruhnya kan buruh nyabut singkong. Nah, kita kalau nggak ngopeni kambing, susahnya kita kan nggak ngaret tenaga lebar khusus gajian dari bosnya. Ini kan kalau kita kambing ini kita bisa pulang bawa pakan, kambingnya sudah dapat pakan, pulangnya nanti pakan nggak beli. Ya kita menghasilkan ya dari kotorannya udah mau hasil ini Pak. Itu kelebihan. Keunggulannya itu. Itu dia guys. Wah, berarti sampai kalau dikumpulin ratusan juta Pak ya hasilnya? Mungkin. Wong kita jualnya nggak selalu bersama. Semoga peternakannya jadi barokah, berkah jadi banyak. Amin. Ya. Saya permisi mohon pamit Pak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi guys perbincangan saya dengan Pak Permadi. Ternyata dari modal gaduh saja bisa berhasil, bisa bikin kandang, bisa bertahan sampai sekarang sebanyak ini. Jadi kalau kalian tidak punya modal, yo yang penting duit kandang aja, kemudian kambingnya gaduh, dah gitu aja. Jadi lebih mudah, nggak usah bingung-bingung. Karena nggak punya modal terus terhalang, jangan. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.